Kepastian Indonesia U17 lawan Inggris U17 di babak 16 besar, Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir siapkan 150 pemain keturunan. Fahri Husaini, larang pemain timnas berkarir di luar negeri. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kepastian Indonesia U17 lawan Inggris U17 di babak 16 besar, Piala Dunia U17 2023. Timnas Inggris U17 akan menjadi lawan Timnas U17 Indonesia di babak 16 besar Piala Dunia 2023. Nasib Timnas Indonesia U17 untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 masih belum jelas. Arhan Kakak dan kawan-kawan masih harus bergantung dengan hasil laga di grup lainnya untuk memastikan diri apakah bisa melanjutkan perjalanan di ajang Piala Dunia U17 2023, atau harus menghentikan perjalanan di babak penyisihan grup. Pasalnya, Timnas Indonesia U17 diketahui finish di urutan ketiga pada klasemen akhir grup A. Mereka mencatatkan 2 poin dan selisih gol -2. Dengan torehan itu, Timnas Indonesia U17 masih punya peluang lolos ke babak 16 besar via jalur peringkat 3 terbaik. Tetapi di jalur itu, hanya ada 4 dari 6 tim yang berada di posisi teratas klasemen peringkat 3 terbaik yang bisa lolos ke 16 besar. Kini, Timnas Indonesia U17 pun mengisi posisi keempat di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U17 2023. Dua tim di bawah skuad Garuda Asia pada klasemen tersebut, yakni Meksiko U17 dan Korea Selatan U17, belum berlaga di matchday ketiga atau terakhir grup masing-masing. Meksiko U17 sendiri dijadwalkan bertemu dengan Selandia Baru U17 di laga terakhir grup F, sementara Korea Selatan U17 akan melawan Burkina Faso U17 di matchday ketiga grup E. Kedua laga itu akan tersaji hari ini, Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Ada syarat yang harus terpenuhi dari laga Meksiko U17 dan Korea Selatan U17 untuk meloloskan Timnas Indonesia U17 ke 16 besar. Pertama, laga Korea Selatan U17 vs Burkina Faso U17 harus berakhir imbang dengan berapapun skornya. Sebab kini, Korea Selatan U17 masih mencatatkan 0 poin dan selisih gol -3. Sementara itu, Burkina Faso mencatatkan 0 poin dan selisih gol -4. Selain itu, Timnas Indonesia U17 juga masih bergantung pada laga terakhir grup F antara Meksiko U17 vs Selandia Baru U17. Meksiko U17 saat ini menempati urutan 3 di grup F dengan perolehan 1 angka dengan selisih gol dan produktivitas gol yang sama seperti Timnas Indonesia U17, yakni -2 dan 3. Sementara itu, Selandia Baru U17 belum memiliki poin. Jika ada pemenang di laga Meksiko vs Selandia Baru, Timnas Indonesia U17 akan tersingkir. Kemudian, andai pertandingan Meksiko U17 vs Selandia Baru U17 berakhir imbang tanpa gol alias 0-0, kans Timnas Indonesia U17 lolos 16 besar kembali terbuka lebar. Andai skenario itu terjadi, Meksiko U17 akan menyamai poin, selisih gol, hingga produktivitas gol Timnas Indonesia U17. Kedua tim itu kemudian akan beradu poin fair play untuk menentukan siapa yang terbaik. Saat ini, Timnas Indonesia U17 hanya mendapat kartu kuning sebanyak 4 kali, sedangkan Meksiko U17 6 kali. Terlepas dari hitung-hitungan itu, lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U17 jika lolos ke babak 16 besar sudah diketahui. Skuad Garuda Asia akan menantang Timnas Inggris U17 andai mendapat keberuntungan lolos ke babak berikutnya. Pasalnya, Timnas Inggris U17 sukses keluar sebagai juara grup C. Mereka total mengemas 6 poin dari 3 laga yang dijalani. Sejatinya, poin Timnas Inggris U17 dengan Brasil U17 dan juga Iran U17 sama. Tetapi, skuad berjuluk The Trillions itu berhak jadi juara grup di klasemen akhir grup C karena unggul selisih gol +1-0. Timnas Indonesia U17 pun perlu sangat waspada jika akhirnya lolos ke 16 besar dan bersua Inggris U17. Sebab, Inggris U17 telah membuktikan tajinya di Piala Dunia U17 2023. Pada laga perdana grup C, Inggris U17 langsung berpesta gol ke gawang Kaledonia Baru U17 dengan skor 10-0. Kemudian, mereka mengalahkan Iran U17 dengan skor 2-1. Padahal, Iran U17 sendiri berhasil menang di laga perdana kala melawan sang juara bertahan Piala Dunia U17 2023, yakni Brasil U17 dengan skor 3-2. Sayangnya, di laga terakhir grup C, Inggris U17 harus menelan kekalahan.
Melawan Brasil U17 di Jakarta International Stadium, JIS, Jumat tanggal 17 November tahun 2023, Inggris U17 kalah dengan skor 1-2. Erick Thohir sebut timnas Indonesia butuhkan 150 pemain naturalisasi di segala level agar bisa berprestasi di kancah dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa timnas Indonesia butuhkan data 150 pemain naturalisasi di segala level kelompok umur agar bisa berprestasi di kancah dunia. PSSI memang masih gencar untuk terus melakukan naturalisasi pemain. Hal ini demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Erick mengatakan ketersediaan pemain itu akan memudahkan tim pelatih dalam membentuk skuad. Jadi, timnas Indonesia akan siap dalam berbagai ajang yang akan diikuti. Jadi, kami berharap, seperti yang saya sudah sampaikan, kami perlu 150 kurang lebih database pemain, di senior itu 2 kali 11 pemain, U23 3 ekstensi 1 pemain. Lalu di U24 kali 11 pemain, di usia lebih mudanya kalau bisa 5 kali 11 pemain, kata Erick Thohir di Surabaya, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Menteri BUMN itu mengatakan PSSI pun akan bergerak masif mencari pemain-pemain di berbagai daerah di Indonesia. Itu untuk menemukan bibit muda calon bintang baru timnas Indonesia nantinya. Jadi, semua pemain di Indonesia, kami akan cari di seluruh pelosok, ujarnya. Erick Thohir mengatakan jika sudah ditemukan pemain-pemain yang dibutuhkan, akan ditempa secara bertahap. Hal tersebut agar kualitas mereka akan meningkat. Jadi, ini yang 150 pemain kurang lebih database yang kami harus terus dorong dan kualitasnya juga bisa sama, ujar Erick Thohir. Sebuah pesan diberikan Fahri Husaini kepada para pemain timnas Indonesia U17. Ia berharap para penggawa Garuda Asia tidak mudah terbujuk rayu pindah ke klub luar Indonesia jika tidak ada kejelasan bermain. Sejak pekan lalu, timnas Indonesia U17 beraksi di Piala Dunia U17 2023. Mereka akan bersaing dengan tim-tim terbaik di seluruh dunia selama turnamen ini. Kebetulan, turnamen ini didatangi oleh sejumlah talent scout dari seluruh penjuru dunia. Jadi ada kemungkinan beberapa pemain timnas Indonesia U17 menarik perhatian para pemandu bakat ini. Seperti contoh yang terjadi pada skuad timnas Indonesia U16 yang menjuarai Piala AFF U16 beberapa tahun yang lalu. Beberapa pentolan skuad Garuda Asia seperti Bagas Kava dan Brilian Aldama mendapatkan tawaran untuk pindah ke luar negeri. Fahri mencontohkan Brilian Aldama dan Bagas Kava yang pada saat itu pindah ke Eropa. Ia menyayangkan keduanya pindah namun di sana mereka tidak mendapatkan kesempatan bermain. Ketika Bagas, Brilian mendapatkan tawaran pindah ke luar negeri, saya sampaikan ke mereka, ke luar negeri main, atau hanya untuk gagah-gagahan saja, dan faktanya mereka tidak bermain di luar negeri, ungkap Fahri Husaini dalam konferensi persnya baru-baru ini. Ada rentang waktu yang hilang bagi Bagas dan Brilian ketika mereka main di luar negeri hanya untuk trial. Mereka terdaftar di klub namun mereka tidak pernah main. Saya pada saat itu bilang ke Bagas, saya tunggu kamu main, namun nyatanya dia tidak dapat kesempatan main. Menurut Fahri, para pemain timnas Indonesia U17 tidak boleh pindah ke luar negeri hanya karena mereka diminati klub-klub top dunia. Ia ingin para pemain ini mencari klub yang benar-benar memberikan ruang bagi mereka untuk bertumbuh dan bermain. Kalau ada pilihan ke luar negerilah. Ke luar negeri betul-betul pilih klub yang memberikannya kesempatan untuk bermain. Kalau tidak lebih baik di Indonesia, bermain di Liga 2 atau Liga 1, yang penting mereka punya kesempatan, punya peluang untuk tampil secara reguler di kompetisi. Ini jauh lebih penting untuk pemain-pemain muda kita, sambung Fahri. Jika mereka ke luar negeri, ke klub besar, tapi main di kelompok umur, tim U17 buat apa? Jika ada scout yang mengamati aksi mereka dan memilih mereka, jangan masuk ke klub yang hanya untuk nyenengin bangsa kita saja. Kita ini senang pemain ke luar negeri, tapi faktanya mereka tidak pernah bermain, jadi buat apa?